Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai mitos kesukuan di Indonesia, terutama berkaitan dengan pernikahan. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Di mitos sejumlah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang bermukim di Pulau Jawa, ada mitos pelarangan pernikahan antara orang Jawa dengan Sunda. Loh kok bisa? Iya dong. Berikut ini kami sajikan alasan kenapa muncul mitos pelarangan pernikahan antara orang Jawa dengan orang Sunda. Berdasarkan cerita yang beredar, mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini berawal dari sejarah perang bubat antara Kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda. Dilansir dari berbagai sumber, kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa ini sering membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini, sehingga muncullah mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Hal ini bermula dari Dyah Pitaloka yang merupakan putri Kerajaan Sunda Pajajaran yang dijodohkan dengan Hayam Wuruk yang berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Tradisi menyebutkan Dyah Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Raja Majapahit, Hayam Wuruk ternyata ingin menikahi Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Lingga Buana dari Kerajaan Sunda. Untuk menyampaikan hajatnya untuk menikahi Dyah Pitaloka, Hayam Wuruk pun menugaskan Patih Madu untuk membantu melamar putri Kerajaan Pajajaran itu. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tetapi Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Pajajaran di bawah kemaharajaan Majapahit. Dia pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit, sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Sunda amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat Kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Sejak saat itu, kemudian beredar kabar bahwa warga Kerajaan Pajajaran tidak diperbolehkan menikah dengan warga Kerajaan Majapahit. Lambat laun, larangan ini pun menjadi mitos. Bahkan tidak sedikit orang yang masih mempercayai mitos ini di masa sekarang. Mereka mempercayai jika ada orang Sunda dan Jawa menikah, maka salah satunya akan mengalami kejadian tragis seperti yang dialami Dyah Pitaloka. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai mitos kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Tentu saja mitos ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak boleh menjadi patokan sebab jodoh berada di tangan Tuhan. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.